Oke, baik, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sehat untuk kita semua. Langsung aja kali kita bahas di bab 4, khususnya di pembelajaran pendidikan kewarganegaraan di kelas 4 ya. Teman-teman tetap semangat ya. Di sini lebih ke penjelasan saja. Sikap saling menghargai dan menghormati budaya daerah akan meningkatkan apa nih? Ya, ini gampang sekali ya. Saling menghargai akan meningkatkan menghormati budaya akan meningkatkan apa? Persatuan bangsa. Oke ya, nanti ya itu boleh nanti diisi aja deh kalau mau. Tapi ya kita langsung bahas tentang Pancasila dalam diriku. Nah, teman-teman ketika bahas tentang Pancasila, saya sampaikan dulu. Pancasila itu sebagai apa, teman-teman? Ada yang tahu? Sebagai pedoman negara. Pedoman negara itu apa sih? Acuan negara. Acuan negara itu apa sih? Acuan negara itu dasarnya negara. Nah, jadi kalau kita ini sebagai umat yang beragama ya, umat Islam lah contohnya ya, acuan kita itu apa? Acuan kita itu adalah Al-Quran sebagai pedoman kita kan gitu ya. Di Al-Quran dijelaskan ya bahwa kita dilarang untuk apa, makan makanan yang haram dan lain seterusnya kan gitu ya. Nah, itu dia di Al-Quran. Nah, begitupun negara. Negara itu untuk apa namanya? Untuk menjalankan kehidupan berbangsa dan bernegara, ya, menjalankan proses kenegaraan. Kan yang dikelola oleh negara itu siapa? Tentunya masyarakat ya. Bagaimana supaya masyarakat itu akur, bagaimana supaya masyarakat itu tentram, aman, damai dan seterusnya adalah Pancasila. Pancasila itu sebagai acuannya, pedomannya ya. Nah, kalau kalau kita tadi sampaikan bahwa kalau berumat beragama itu memiliki acuan tentang kitabnya gitu ya. Kalau agama Islam mungkin Al-Qur'annya, apa Kristen mungkin kitab sucinya itu apa? Taurat ya. Taurat apa Injil? Saya nggak tahu deh. Nah, intinya ke situ ya. Nah, kalau Pancasila ini menjadi dasar suatu negara atau apa? Atau tadi apa? Pedoman suatu negara. Di Pancasila itu ada berapa poin, teman-teman? Ada lima poin. Lima sila ya. Yang pertama apa? Pancasila itu satu, ketuhanan yang Maha Esa. Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga, persatuan Indonesia. Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, itu adalah Pancasila. Ketika tadi saya sampaikan ada 5 poin tadi, itu kalau kita jabarkan, kita rincikan artinya panjang sekali. Pertama, Pancasila satu ketuhanan yang Maha Esa. Bahwasannya apa? Semua warga masyarakat ya, anggota atau masyarakat atau penduduk yang ada di Indonesia, mereka harus apa? Memiliki Tuhan atau agama secara langsung begitu ya. Ya. Tuhan yang Maha Esa. Lalu apa? Kita harus saling bertoleransi di situ. Lalu juga ada kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita itu harus apa? Memanusiakan manusia kan sebagai manusia harus bisa memanusiakan orang orang lain misalnya ke situ ya. Apalagi tadi ada apa namanya pemerintahan, ada pejabat. Kita sebagai pejabat itu harus seperti apa? Harus seimbang. Ya. Jangan pilih kasih gitu. Harus harus apa namanya mikirkan tengah-tengahnya gitu. Kesana beres, kesini beres gitu ya. Tiga, persatuan. Persatuan Indonesia artinya apa? Kita harus selalu bersatu. Kita kan dibedakan oleh beberapa apa perbedaan. Salah satunya mungkin agama, keduanya bahasa, suku ya, budaya ya. Beda juga daerahnya kan gitu ya. Nah, kita dibedakan tapi tetap Indonesia. Bahkan bahasa yang digunakan untuk bahasa pemersatu itu bahasa Indonesia. Supaya apa? Supaya tidak ada perpecahan. Misalnya kalau nggak ada bahasa Indonesia ya, ketika komunikasi dengan orang luar, dengan misal orang Jawa Jawa
Jawa Barat ya, Sunda ya. Bahasa lokalnya kan Sunda ya, atau bahasanya Sunda ya. Datang ke Jawa Tengah yang didomisili bahasanya adalah bahasa Jawa. Ketika dia ngomong ya dia nggak paham, makanya ada bahasa Indonesia untuk mempersatukan. Sehingga apa? Sehingga siapapun dari manapun dengan bahasa Indonesia, bahasa pemersatu semua bisa memahaminya gitu ya. Oke, kita lanjut. Tadi judulnya di sini adalah Pancasila dalam diriku. Jadi, teman-teman harus memiliki jiwa Pancasila gitu ya. Oke, tadi itu sampai mana tuh? 3 ya. Persatuan Indonesia, Persatuan Indonesia, 4 kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Jadi kita di Indonesia ini ya mengutamakan mufakat dan musyawarah. Maka ketika kita melakukan sesuatu ya misalnya menjadikan pemimpin untuk apa? Memimpin kita, wakil kita ada musyawarah untuk menghasilkan mufakat adalah pemungutan suara. Begitu ya. Dan terakhir, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Semuanya harus mendapatkan keadilan, ketentraman, keamanan. Makanya adalah pemimpin. Ya, memimpin untuk apa sih? Ya, fungsinya adalah agar semuanya terorganisir dengan baik seperti itu. Oke lah, kita lanjut dulu ya. Nah, di sini tujuannya adalah mengenal makna Pancasila dalam kehidupan sehari-hari di lingkungan. Oke. Lalu oke. Nah, kita akan coba jelaskan teman-teman di sini. Kita bahas apa dulu nih? Nah, di sini ada gambar dan makna perwujudan sila keberapa. Nah, itu orang berbeda-beda. Kalau kita lihat, kita perbesar. Ini tuh kayak dari Padang ya, bajunya itu. Artinya apa? Maknanya apa? Meskipun berbeda-beda suku atau budaya, tapi kita tetap Indonesia. Gitu ya. Tuliskan praktik baik penerapan Pancasila yang telah kamu lakukan di lingkungan keluarga dan sekolah. Nanti mungkin ya ini mah soal-soalnya nanti saya berikan di tugas ya. Sikap dan perilaku terpuji apa yang dapat kamu contoh dari para perumus Pancasila. Itulah ini ya. Oke, nah ini pun ada nih satu pertanyaan nanti ini untuk jadikan PR ya. Oke, kita lanjut dulu. Makna sila Pancasila di masyarakat ya. Nah, ini arti satu persatu. Ini ada lomba, ada apa. Ini boleh ya teman-teman dibaca-baca aja nanti. Makna sila Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat ya. Oke, sila pertama di sini ada ketuhanan yang Maha Esa. Nah, di sini ada wujudnya. Nah, kita tinggal berikan garis-garisnya gitu ya. Coba saya kasih warna merah. Nah, di sini ada ketuhanan yang Maha Esa. Perwujudannya seperti apa? Di sini ada masyarakat yang kehidupan sejahtera, masyarakat mengutamakan toleransi dalam beragama dan kepercayaan, atau masyarakat yang saling menolong atas nama kemanusiaan, masyarakat yang bermusyawarah dalam menyelesaikan masalah, masyarakat yang mencintai bangsa dan tanah airnya. Nah, kira-kira yang mana nih untuk yang ini ke sini?
ya. Oke, saya akan coba jelaskan apa nanti ya. Teman-teman boleh lah ya, teman-teman kerjakan atau saya kerjakan dua aja ya. Nanti teman-teman berikutnya ya melanjutkan ya. Oke, kemanusiaan kemanusiaan yang adil dan beradab. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Jadi perwujudannya di sini cari teman-teman masyarakat yang kehidupan sejahtera, masyarakat saling mendorong atas nama kemanusiaan, masyarakat bermusyawarah dalam menyelesaikan masalah, lalu masyarakat yang mencintai bangsa dan tanah air Indonesia. Di sini ada kata adil dan beradab ya. Masyarakat yang saling menolong atas nama kemanusiaan. Kita harus bisa saling memanusiakan manusia. Oke. Persatuan Indonesia lah semuanya aja kali. Persatuan Indonesia. Di sini ada masyarakat yang bermusyawarah dalam menyelesaikan masalah. Nah, tentu ini mah nih ya, beda lah ya. Ini tentunya bukan ya. Oke, ini bukan yang itu. Lalu masyarakat yang mencintai bangsa dan tanah air Indonesia. Ya, masyarakat hidup ya. Oke. Ini kira-kira kemana? Masyarakat hidupnya sejahtera atau masyarakat yang mencintai bangsa dan tanah air Indonesia. Nah, gitu ya. Oke, dua lagi teman-teman, silakan kerjakan saja ya. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat. Nah, ini boleh teman-teman nanti dikerjakan ya. Ini jadi PR, tapi nanti kerjakannya di buku, langsung dikirim di tugas. Nanti saya akan kirimkan tugasnya, atau enggak nanti lah ya. Oke, saya akan kerjakan aja, nanti saya akan kirim tugas baru aja. Kerakyatan dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, di mana ini tareng-teng gitu ya. Lalu di sini keadilan sosial bagi seluruh rakyat. Ini ya. Nah, semua udah kita isi ya tentang makna sila Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Oke, saya akan coba jelaskan. Ini masih jauh kali ya maknanya. Nah, di sini ini banyaknya ini ya, mengamati ya. Di sini ada lagu Aku Pelajar Pancasila. Nggak usah lah ya, nggak usah dinyanyiin ya, karena soal sendirian nggak enak juga. Di sini ada pertanyaan-pertanyaan tentang Pancasila. Oke. Di sini kita coba cek. Di sini ada menjenguk orang sakit, kegiatan aktivitas masyarakat. Ini perwujudan tentang Pancasila ke-1 dan 2. Menjenguk orang sakit itu ada nilai ibadahnya ya, nilai kemanusiaannya dan kepedulian dalam kegiatan tersebut ya. 1, 2. Nanti ini juga akan saya berikan tugas. Oke, di sini hanya mudah-mudah aja ya teman-teman. Oke, sejarah perumusan Pancasila. Nah, nanti kita bahas tentang itu. Kita akan bahas dulu sini. Karena tentang Pancasila dan teman-teman juga akan diharapkan dapat menemukan dan mengenal nilai-nilai Pancasila ya. Saya akan coba sampaikan ya.
Oke. Di sini tujuannya adalah intinya teman-teman dapat menemukan dan mengenal nilai atau makna sila-sila Pancasila dalam kehidupan. Oke, kita akan coba jelaskan ya. Makna dalam kehidupan Pancasila atau enggak makna Pancasila untuk kehidupan atau dalam kehidupan atau artinya gitu ya. Makna itu apa sih gitu kan nanti. Makna itu arti gitu ya. Penuh arti ya, penuh makna gitu ya. Oke, kita akan bahas ya. Tujuan pembelajaran bab 4 tadi intinya adalah menemukan dan mengenal makna setiap Pancasila atau sila Pancasila ya. Ada 5 poin atau 5 sila ya. Oke. Nah, di sini kita harus tahu bahwa kita harus memahami apa ya arti dan setiap sila dan bagaimana menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya seperti apa sih? Ya, contohnya gini. Ketuhanan yang Maha Esa di sila pertama atau di Pancasila pertama ya. Artinya atau maknanya apa sih? Kita harus percaya kepada siapa? Kepada Tuhan, Tuhan kita dan menjalankan ajaran agama dengan baik. Kita juga harus menghormati orang lain yang berbeda agama dan kepercayaan. Kita harus saling toleransi, bahasanya begitu ya. Kita harus menghargai satu sama lain gitu ya, meskipun kita berbeda agama gitu ya. Karena di Indonesia itu ada berapa agama ya, ada Islam, Kristen, Buddha, terus ada Konghucu dan seterusnya ya. Oke, contoh sikapnya seperti apa ya? Contoh sikap kita mengamalkan atau mengetahui ya atau mengamalkan Pancasila pertama adalah dengan cara berdoa sebelum dan sesudah belajar atau enggak berdoa apa sebelum apa namanya melakukan sesuatu. Kadang ada tuh kan apalagi di TNI itu ya. Sebelum kita melakukan kegiatan hari ini, alangkah baiknya kita berdoa sesuai dengan kepercayaan masing-masing. Untuk itu berdoa di dalam hati dipersilahkan atau dimulai gitu ya. Ya, segala sesuatu itu disangkut pautkan dengan Pancasila pertama. Itu tadi contoh pertamanya. Contoh keduanya seperti apa? Tidak mengganggu teman yang sedang beribadah. Artinya tadi ada saling toleransi. Ada saling apa? Saling menghargai teman-teman. Misalnya teman-teman nih dalam satu lingkup daerah banyak ya ada non muslim, ada Islam atau enggak sama kita gitu ya agamanya. Ya ketika kita punya apa lingkungan seperti itu ya apa jangan membenci ya tapi saling menghargai gitu. Toleransi bahasanya itu saling menghargai. Terus lagi ketiga, contoh ketiganya apa? Mengucapkan salam sesuai agama masing-masing. Ya, ketika apa doa aja berbeda-beda ya. Ketika mau makan itu seperti apa gitu ya. Terus lagi salam juga ya berbeda-beda lagi seperti itu kira-kira. Terus keempat, contoh keempat menjaga kebersihan tempat ibadah. Ketika kita melakukan kita nih ya apa namanya selaku manusia tentunya yang dimana tadi memiliki Tuhan percaya kepada Pancasila yang pertama ketuhanan yang Maha Esa artinya apa artinya Tuhan itu yang Maha Agung yang Maha Kuasa gitu ya Maha Esa Maha Besar Esa itu besar ketuhanan yang Maha Esa. Nah seperti itu ya itu contoh yang pertama. Contoh keduanya sila kedua kemanusiaan yang adil dan beradab artinya kita harus memperlakukan semua orang dengan adil, sopan dan menghargai hak mereka sebagai manusia. Kalau kata saya tadi itu, kita itu sebagai manusia harus bisa memanusiakan orang lain gitu, manusia kan gitu ya. Termasuk hewan juga kita harus bisa memanusiakan siapapun itulah, gitu ya. Oke, contoh seperti apa sih menolong teman-teman yang kesulitan ya, adil dan beradab ya. Kita juga punya adab juga kan gitu ya. Ini ada teman kita yang kesusahan ya kita bantu misalnya ada yang kena bencana alam ya kena bencana ya apa kita support kita tolong menolong apalagi Indonesia itu semboyannya adalah gotong gotong royong kayak gitu. Nah lalu eh, cara berikutnya adalah tidak mengejek atau menghina orang lain. Nah ini adalah kemanusiaan yang adil. Kita sebagai manusia harus
manusiakan orang lain ya. Ketika ada teman kitanya yang goblok makanya atau enggak yang ya istilahnya yang gimana ya, yang kekurangan lah ya, jangan mengejek atau menghina gitu ya, jangan gitu. Nah, kita harus apa, kita harus saling membantunya, kita harus saling akur gitu ya. Nggak ada tuh bully-bulian. Kalau ada seorang yang ngebully itu orang bodoh itu namanya, nggak mikir ya tuh. Ngapain, nggak ada fungsinya ngebully orang. Apa fungsinya, apa keuntungannya buat dia, nggak ada. Yang ada itu apa, banyaknya musuh itu. Lalu berikutnya adalah bersikap sopan kepada guru dan orang tua atau siapapun yang ada di kehidupan di sekeliling kita. Kita ketemu sama orang, kita harus sopan, ya. Tapi kalau dianya jahat ya jangan dideketin, jangan sopan juga ya gitu. Tapi kita harus menjunjung tinggi kesopanan. Karena Indonesia ini di apa namanya diakui ya oleh global, oleh dunia itu bahwa negara paling sopan. Mau apa? Mau nolong aja minta maaf dulu, maaf boleh saya tolong ya gitu ya. Maaf, ada yang bisa saya bantu ya, mau nawarkan sesuatu, mau nawarkan apa pertolongan. Maaf dulu, minta tolong apa saking sopannya gitu ya. Kayak gitu. Nah, apa tadi apa bersikap sopan kepada guru, orang tua, sekeliling kita, saudara lain dan seterusnya. Seperti itu ya. Contoh berikutnya adalah menghargai teman yang berbeda pendapat. Misalnya pendapatnya beda ya, udah nggak apa-apa. Jangan sampai gara-gara pendapat kita bersebelahan dengan dia ya, kita juga punya pendapat, dia malah dijauhi ya. Atau nggak diterima pendapatnya kalau kita jadi pemimpin, misalnya jadi apa ya? Jadi kepala desa ya. Si warganya memberikan aspirasi, nggak diterima sama dia. Jangan seperti itu. Atau enggak kita nih jadi apa pun nanti kita nggak tahu ya masa depan kita akan seperti apa. Jadi kita harus bisa memanusiakan manusia, istilahnya begitu kira-kira. Jadi kita tadi menghargai teman yang berbeda pendapat, siapapun di masyarakat nantinya kan gitu. Oh ternyata begini loh harusnya. Ya dia berpendapat dulu bebas dong kayak gitu ya. Nanti hasil pendapat itu kita rembungkan apakah bagus, kalau bagus diambil, yang jelek-jeleknya dibuang kan gitu simpelnya. Oke. Oke, ketiga, apa, Persatuan Indonesia atau Pancasila ketiga, Persatuan Indonesia yang mengandung makna apa sih artinya? Ya, intinya adalah kita harus menjaga persatuan dan kesatuan bangsa serta mencintai tanah air Indonesia. Contoh sikap kita harus seperti apa? Ya, contohnya adalah bekerja sama dalam kelompok ya, dalam suatu apa? Dalam suatu daerah, misalnya gini. Kalau nanti mungkin ya teman-teman udah dewasa ya. Misal orang-orang yang kerja bakti dalam satu ruang lingkup itu, dianya malah malah tiduran gitu, dia malah nggak mau, nggak ikut-ikutan dan seterusnya. Sehingga apa? Sehingga nanti dia malah malah kena cemooh, itu artinya akhirnya kayak gitu ya. Ya itu dihilang-hilangi lah. Ya kita harus bisa bekerja sama ya dimanapun. Entah itu kerja sama dalam kelompok ya. Kerja sama tentu dalam kelompok. Kelompok itu adalah di masyarakat, di sekolah, di kampus barangkali teman-teman nanti kuliah dan seterusnya. Nah, kalau di sekolah ada namanya atau enggak di hari-hari tertentu ada yang namanya upacara. Ya teman-teman sebagai apa? Nah, jadi apa tadi? Ya kita harus ikut ya dalam kegiatan upacara. Misalnya kalau orang nasionalisme banget ya, artinya kita saking menghargai persatuan Indonesia. Nah, dia pas ada upacara, misal upacara 17 Agustus, dia lagi apa namanya perjalanan, dia turun dulu, dia ikut hormat dulu pas pas ada acara apa penghormatan kepada Sang Saka Merah Putih ya, atau enggak apa namanya menghormati bendera merah putih ya gitu ya. Nah, atau enggak ketika diajak kita untuk upacara ya, baik itu mungkin pas kalau di sekolah ya waktu zaman dulu mungkin ya, atau enggak di sini kan enggak ada juga, tapi sekali-kali nanti kita akan coba bukan upacara sih, kita lebih ke apa namanya by digital gitu ya. Nah, apa kita ikut gitu ya, dengan hikmat gitu, jangan sampai upacaranya di sananya ada yang duduk lah, tiduran lah, atau enggak berteduh lah, dulu lucu itu.
gitu ya. Jadi kita harus harus menghargai Indonesia dengan cara apa? Dengan cara menjaga persatuan, kesatuan. Kalau nggak ada yang upacara aja misalnya pas 17-an gimana tuh? Bahaya kan gitu ya. Orang-orang gimana ini kan gitu ya. Lalu juga menghargai perbedaan suku ya, bahasa dan budaya. Kenapa? Untuk mempersatukan Indonesia itu ya kita harus saling toleransi, saling menghargai. Antara apa? Antara perbedaan-perbedaannya gitu. Misalnya Indonesia ini tadi udah saya sampaikan, kita itu dibedakan dibedakan oleh beberapa perbedaan. Ada sukunya berbeda, bahasanya tentu, budayanya juga ya, gitu, dan agamanya, gitu ya. Dan cara terakhir di sila ketiga Persatuan Indonesia adalah menyanyikan lagu kebangsaan dengan semangat ya. Indonesia Raya ya. Misalnya pas ada acara-acara tertentu ya, teman-teman disuruh untuk menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia biasanya pas pelatihan biasanya. Kalau pelatihan-pelatihan di luar daerah gitu ya. Atau enggak pas upacara deh gitu ya. Nah, itu teman-teman harus ikut dan hikmat di situ. Kalau bisa jadi paduan suara supaya merasakan. Nah, benar semangat untuk itu kan gitu ya. Kalau sekolah sih ya biasanya ada upacara. Tapi kalau hari-hari tertentu kan ada tuh upacara di daerah gitu ya. Misal 17-an gitu ya dan seterusnya. Kalau mau ikut ya silahkan. Kalau sibuk ya nggak apa-apa. Itu biasanya begitu ya. Baik, lanjut di kerakyatan tadi Pancasila pertama, kedua, ketiga, keempat, dan kita akan masuk keempat. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nah, di sini ada kalimat permusyawaratan perwakilan ya. Artinya apa? Artinya dari pasal keempat ini adalah setiap keputusan harus diambil dengan musyawarah dan menghargai pendapat orang lain. Misalnya si Pulan atau si Andi lah, dia punya pendapat nih, ya, terima pendapat itu. Kalau kita misal jadi pemimpin rapat ya, atau jadi kepala suatu organisasi gitu ya. Kepala suatu organisasi itu contohnya apa? RT, RW gitu ya. Jadi kepala-kepala suku lah gitu ya, ataupun sampai presiden kalaupun presiden gitu ya. Kalau orang yang orang yang bijak dia akan mengambil keputusan yang benar gitu. Ambil aja siapapun itu yang ingin memberikan pendapatnya gitu. Yang baik-baiknya diambil, yang jelek-jeleknya ya disisihkan dulu gitu ya. Tapi sih kalau seorang memberikan pendapat itu nggak mungkin ya yang jelek-jelek karena kan solusi ya mungkin gitu. Oke. Contoh di Pancasila keempat ini contoh sikap yang harus kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari tentunya bermusyawarah untuk menentukan ketua gitu ya. Misalnya ada ketua kelas, ketua kelompok gitu ya. Atau enggak ketua ketua RT, ketua RW kan gitu ya. Kepala desa. Itu kan dihasilkan dari musyawarah dari Pancasila keempat kan gitu ya. Ada pemimpin-pemimpin yang kita lihat tuh ya, ada presiden, ada gubernur, ada bupati atau wali kota, ada kepala desa. Wali kota nggak dipilih oleh rakyat, sorry. Ada bupati, ada di bawahnya bupati itu ada kepala desa. Nah, itu dihasilkan dari musyawarah. Ya. Musyawarah ada setelah musyawarah adalah terus ada pemungutan suara gitu. Oke, lalu ada mendengarkan pendapat teman sebelum mengambil keputusan ya, jangan sampai temannya memiliki pendapat gak boleh lah kamu gak usah ngasih pendapat ya, jangan sampai seperti itu. Di situ kan disampaikan bahwa harus bijaksana ya dalam bermusyawaratan ya, jangan sampai ada orang yang memiliki pendapat dilarang dan seterusnya. Jangan begitu, ngapain
ya kita ambil pendapatnya. Kalau memang bagus kita kita apa, kita ajukan untuk ngambil keputusan. Misal nih rancangan apa ya, undang-undang bahasanya begitu kali ya. Undang-undang tentang apa ya? Misal tentang eh, apa ya? Contohnya itu undang-undang tentang pembawa kendaraan. Nah, membawa kendaraan tuh contohnya apa? Contohnya dia harus membawa SIM, berusia berapa? Dewasa lah ya. Jangan sampai anak-anak bawa motor kan gitu ya. Bawa kendaraan. Nah, itu kan hasil dari pendapat, hasil dari musyawarah. Sehingga dapatlah diambil keputusan gitu ya. Tidak memaksakan kehendak sendiri juga. Nah, ini apa? Untuk Pancasila keempat ini contohnya adalah tidak memaksakan kehendak sendiri. Jadi tidak memaksakan kehendak diri sendiri. Jadi kita harus selalu mengutamakan musyawarah gitu. Jangan sampai itu orang lain dilarang memberikan pendapat ya, memberikan usul, dia memaksakan dirinya aja sendiri. Jangan begitu. Gitu kan kita berkelompok, kalau berkelompok tuh ada ketua ya, ada pemilihan dan seterusnya, ada isi kepala orang lain yang ingin memberikan atau memperbaiki atau memberikan aspirasinya, pendapatnya, sehingga ya tujuannya apa, tujuannya untuk kemaslahatan bersama. Oke, dan terakhir contoh untuk Pancasila keempat ini adalah mengikuti hasil keputusan bersama dengan lapang dada. Misalnya ketika kita rapat, diputuskan bahwa misalnya rapat apa dulu nih? Rapat iuran misal iuran pembangunan jalan misal. Rapat iuran pembangunan jalan. Kita akan membangun jalan atau memperbaiki jalan sekitar kebutuhan anggaran atau sekitar sekitar berapa meter ya, 100 meter atau ya. Nah, oke, dan kita membutuhkan dana, maka kita putuskan atau kita musyawarahkan pendanaannya dari mana dan seterusnya. Oke, ada yang berpendapat gimana kalau pendanaan itu dari desa aja. Oke, kita ambil. Gimana kalau pendanaannya dari masyarakat aja, dipungut aja satu satu kartu keluarganya 20.000 misalnya. Ada juga yang mengatakan ini 30.000 dan seterusnya. Nanti kita bahas itu. Lalu juga yang kerjanya gimana kalau kita swadaya aja, gotong royong aja, masyarakat aja semuanya ambil peran di situ. Ambil juga kan gitu ya. Lalu setelah semuanya memiliki pendapat, diberikan pendapat, lalu kita musyawarahkan. Oke, yang pertama kita bahas tentang pendanaan. Pendanaan ini tentu ya membutuhkan lumayan, ya contohnya begitu. Maka dana yang akan kita gunakan di sini dari mana saja? Yang pertama ada yang mengusulkan. Gimana kita tadi? Yang pertama tadi ada yang mengatakan kita menggunakan dana dari desa. Siapa yang setuju? Mereka pada setuju. Oke. Ya, agak mungkin ya desa juga. Oke, desa kita nggak tahu tuh berapa duit ya. Tapi kita akan minta. Kedua, dari masyarakat gimana tadi? Ada yang menyatakan 20.000, 10.000, 30.000. Kan dimusyawarahkan. Kita ambil tengah-tengahnya. Gitu. Misal ya kita gimana kalau kita 10.000 sampai 15.000. Oke. 15.000 diketuk palu tek 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 gitu ya. Nah, itu adalah hasil hasil musyawarah. Nah, terus tadi yang kerjanya gimana? Sebagian yang kerja kan masyarakat kan ada yang kerja di luar, gimana maksudnya nggak bisa lah gotong royong bantu-bantu. Gimana kalau kita minta untuk untuk beli minum ya sekitar berapa duit ya sebagai pengganti beliau-beliau ini nggak bisa ikut. Ada juga yang mengatakan nggak apa-apa. Oke, kita rundingkan. Siapa yang setuju? Yang nggak kerja kita mintakan 20.000. Oh, itu nggak terlalu kecil ya, 25.000 aja. Ada semuanya pada setuju, oke ketuk palu. Maka hasil keputusan untuk pembangunan jalan, untuk pendanaan ada sumber dana dari desa, sumber dana dari masyarakat, dan sumber tenaga dari masyarakat. Misal contoh seperti itu. Lalu untuk
Masyarakat yang nggak bisa, maka kita mintakan senilai 15.000 untuk membeli minum atau makan ya, snack ya, kopi di situ. Maka keputusan rapat dan terakhir untuk keuangan ini akan dipegang oleh siapa? Kita runding lagi untuk mencari bendaharanya. Oke, bendahara yang pegang uang. Ada yang mengusulkan di sini? Ada, ditunjuk oleh beberapa orang. Oke, silakan berdiri. Dua orang. Kita pungut di sini. Voting, ya. Voting siapa yang paling banyak dia akan yang akan menjadi bendahara. Di voting lah atau di pemilihan pemilihan lah gitu. Masyarakat diberikan surat-surat kayak surat suara lah. Ya. Masyarakat memilih ting ting ting. Oh, oke. Oh, kesimpulan yang menjadi bendahara. Maka kita simpulkan kesimpulannya bahwa yang menjadi bendahara pada proyek pembuatan jalan ini si Pulan gitu ya, atau si Andi lah bahasanya begitu kira-kira. Nah itu adalah hasil musyawarah atau pelaksanaan dari Pancasila keempat. Gitulah contohnya ya. Yang tadi mengikuti hasil keputusan bersama gitu ya dengan lapang dada. Dan terakhir sila kelima di sini keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia yang artinya semua orang harus mendapat perlakuan yang adil dan memiliki hak yang sama dalam kehidupan bermasyarakat. Contoh sikapnya seperti apa? Membagi makanan seperti itu atau mainan secara merata gitu ya. Nah, ini lebih ke keadilan ya. Kalau jadi pemimpin harus seimbang ini ya. Caranya begitu. Apa namanya membagi makanan. Contohnya membagi makanan makan gizi gratis saja. Ya. Harus seimbang yang sampai di daerah perkotaan malah dapat, di daerah perkampungan malah nggak dapat. Contoh begitu ya kira-kira. Ya jangan seperti itu kan gitu ya. Lalu juga pembagian apa PKH. Pembagian PKH itu harusnya kepada orang-orang yang butuhkan. Contohnya orang yang nggak punya gitu baru kalau kita kalau orang yang punya nih rasanya mampu ya jangan diberi gitu. Nah, itu sebagai pemimpin itu tadi hasil dari Pancasila keempat itu akan menghasilkan pemimpin. Pemimpin itu yang akan melaksanakan apa namanya? Melaksanakan, menjalankan kegiatan program-program negara kenegaraan. Contohnya tadi membagikan makanan, ya ada MBG barangkali begitu ya, makan gizi gratis gitu ya. Lalu ada apa lagi? Menolong teman yang kekurangan tanpa pamrih gitu ya. Jangan sampai nih kita nolong siapapun tapi saya pengen nolong tapi ya tentunya saya pengen dibayar kan gitu. Jangan begitu. Ya, di sini kita adil terhadap siapapun. Ya. Kalau kita menolong orang lain, insya Allah orang lain juga akan menolong kita. Tanpa pamrih ya. Tapi kalau kita udah pamrih, ya orang lain, misalnya orang lain lagi kesusahan kita, ngapain dia nggak punya apa-apa misalnya ngapain ditolongin, jangan sama seperti itu. Ada masanya seseorang akan berubah. Jadi pilihan hidup itu hanya ada dua, jadi orang baik atau orang jahat. Jadilah orang baik. Pilihan yang baik bagus adalah jadilah orang baik, karena ketika kita jadi seorang baik, manusia yang baik, maka kita akan dipersatukan dengan orang yang baik juga gitu. Tapi kalau kita udah gabung dengan orang jahat ya kita akan, kalau kita yang jadi jahat ya kita akan didekati orang jahat juga gitu. Mana ada orang baik dekat dengan orang jahat gitu ya. Lalu tidak pilih kasih dan dalam berteman ya. Kalau kita nih dalam kehidupan sehari-hari kan ada temennya terus gara-gara temennya itu nggak apa namanya nggak kaya ya. Mending gue nggak temenan sama dia lah kayak gitu ya. Menyusahin ya jangan seperti itu. Siapapun di hadapan kita gitu kalau dia baik sama kita nggak apa pertemanan aja ya, jadi temen gitu. Jangan sampai kita itu memilih-milih teman gara-gara keadaannya gitu. Jangan sampai begitu. Oke. Lalu menjaga kebersihan dan fasilitas umum bersama juga ya, kita harus adil terhadap lingkungan kita ya, menjaga kebersihan termasuk dari keadilan kita tersendiri gitu. Atau fasilitas umum gitu, masjid ya, kita mau sholat tapi sendal kita kotor
Setelah pakai kita kotor ya kita harus bersih-bersih dulu atau kalau udah kotor dibersihin gitu. Kita harus tanggung jawab di situ. Nah, tadi kita harus adil terhadap diri kita sendiri dan orang lain. Nah, itu dia ya. Nah, kalau tadi kan kita udah menjawab ya untuk terkait pelaksanaan nanti ada tugas juga sih ya. Nah, di sini ayah bermain ya. Di sini ada seseorang yang sedang berbicara gitu ya. Nah, di sini tapi yang udah nggak usah lah tentang implementasi ya, implementasi dari Pancasila. Ini lagu ya nggak usah. Ayo menemukan apa namanya cerita lomba di Desa Bineka ya. Di sini ada menemukan makna. Jadi temukan makna sila-sila Pancasila berdasarkan isi cerita tersebut. Kamu bisa berdiskusi dengan teman. Nah, di sini ada isi ceritanya pemuda Karang Taruna Kampung Bineka memperingati hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia. Nah, maknanya apa? Maknanya bangga dan cinta kepada tanah air dan bangsa Indonesia. Gitu ya. Nah, ini perwujudan dari Pancasila keberapa? Ayo teman-teman, kira-kira apa ini Pancasila keberapa? Bangga dan cinta kepada tanah air dan bangsa. Tadi memperingati HUT kemerdekaan Republik Indonesia. Pancasila ketiga ya. Pancasila ketiga itu apa? Persatuan Indonesia. Jadi bangga dan cinta kepada tanah air dan bangsa Indonesia. Tujuannya adalah mempersatukan apa? Mempersatukan bangsa, mempersatukan masyarakat gitu. Supaya apa? Supaya ingat kembali bangga dan cinta kepada tanah air dan bangsa Indonesia. Gitu ya. Oke, nih kalau kita lihat di sini Pancasila ketiga Persatuan Indonesia. Ya, berarti Pancasila ketiga yang tadi itu ya. Oke. Ini jawabannya Pancasila ketiga. Nah, teman-teman isi cerita di sini. Nah, misal gini. Kita bikin ceritanya dulu nih. Salim dan Angga adalah teman. Salim dan Angga mereka berbeda agama gitu ya. Agama. Salim Islam, dia dan Angga Kristen gitu ya. Dia selalu apa teman-teman? Kira-kira ceritanya bikin aja sendiri. Ini salah satu contoh ceritanya supaya ada gambaran. Salim dan Angga mereka berbeda agama. Salim Islam dan Angga Kristen. Dia selalu Islam, Angga selalu ikut ke masjid di waktu zuhur saat bermain dengan Angga. Dia menunggu sambil menjaga sendalnya gitu ya, bisa aja begitu kan, ini cerita ya, sendalnya.
di masjid. Ketika Lebaran, itulah begitu aja. Ini singkatnya begitu ya. Salim dan Angga mereka berbeda agama. Salim Islam dan Angga Kristen. Angga selalu ikut ke masjid di waktu zuhur saat bermain dengan Angga. Dia menunggu sambil menjaga sendal di masjid. Maknanya apa? Maknanya apa teman-teman? Saling menghargai satu sama lain. Saling menghargai satu sama lain. Perbedaan agama ya. Toleransi lah. Toleransi gitu ya. Toleransi. Jadi mereka saling menghargai satu sama lain, toleransi. Nah, perwujudan sila keberapa ini? Sila ke atau Pancasila ke-1 gitu ya. Atau saya coret aja kali, lebih enak dicoret sini. Ya ke-1 gitu ya. Nah, dan lainnya teman-teman bisa ya, nanti teman-teman di tugas pasti ada. Jadi teman-teman tinggal lanjutkan ya di bagian cerita dari ini. Oke, dan di sini juga ada nih. Ini tugas kelompok, tugas mandiri aja ya teman-teman, gampang ini. Kegiatan aktivitas di masyarakat, menjenguk orang sakit, berwujudan sila 1 dan 2. Satu itu satu ketuhanan yang maha esa, 2 kemanusiaan yang adil ya. Kedua itu kemanusiaan. 1 itu tentang Tuhan, ketuhanan yang maha esa. Artinya apa? Makna sila yang pertama ini adalah ada nilai ibadahnya kayak gitu ya. Menjenguk orang sakit kan nilai ibadah, nilai kemanusiaan tuh ya, dan kepedulian dalam kegiatan tersebut. Contoh lagi, kira-kira apa ya kegiatan di masyarakatnya, saling menghargai perbedaan agama. Nah ini maksudnya saling menghargai perbedaan agama. Ini masuk ke Pancasila keberapa? Ke-1 kayak gitu ya, karena berhubungan dengan Tuhan. Nah gitu ya. Oke. Nah, makna silanya atau nilai-nilai Pancasilanya yang tergantung dari saling menghargai perbedaan agama itu apa? Harusnya cerita sini, tapi nggak apa-apa. Nilai-nilai Pancasilanya gimana emang berarti apa? Ada nilai kemanusiaan, nilai saling menghargai, lalu ada mempersatukan, iya, menghargai itu tentunya saling mempersatukan. Berarti bukan hanya Pancasila pertama saja, lalu Pancasila Persatuan Indonesia. Tiga ya, Persatuan Indonesia. Oke, nah teman-teman nanti dilanjut aja ya, dibuat sendiri. Oke, lalu di sini ada komik ya tentang, oke lah nggak usah lah ini. Dan di sini ada simak teks yang akan dibacakan guru. Di sini ada teks
perlu kamu ketahui Pancasila adalah pandangan hidup ya. Nah, di sini ada disampaikan bahwa Pancasila itu sebagai pandangan hidup. Pancasila adalah pandangan hidup ya. Pandangan hidup itu pedoman hidup ya, dalam bersikap dan berperilaku dalam kehidupan bermasyarakat. Jadi kita melakukan sesuatu dalam kehidupan ya, berperilaku, bersikap ya, kita harus sesuai dengan Pancasila ya. Tadi bisa saling menghargai gitu ya. Apa namanya? Kita juga harus beribadah sesuai dengan kepercayaan masing-masing dan seterusnya ya. Nah, di sini ada, tahukah kamu apa itu toleran ya? Toleran itu tadi udah saya sampaikan. Toleransi itu apa? Saling menghargai. Sikap toleransi adalah saling menghargai atau perilaku saling menghargai kalau di sini. Oke ya, kita lanjut saja. Di sini ada sikapnya bangga dan cinta kebudayaan bangsa, memakai pakaian adat di daerah di Indonesia, persatuan dalam kebinekaan. Nilai Pancasilanya adalah persatuan Indonesia ya tentunya. Oke, ini juga ada, nah nggak usah lah itu ya. Ini kejuaraan ini dia apa, diinterferensikan ya, diceritakan sikapnya apa nih, bangga dan cinta. Kenapa? Karena dia menggunakan dari apa, dari pakaian-pakaian adatnya, pakaian khas daerah ya. Kalau yang ini sikapnya seperti apa? Nah, ini kan sedang beribadah atau melakukan apa, tindakan atau sesuai dengan Pancasila ke-1. Nah, artinya apa? Artinya sikapnya di sini adalah mereka sedang melakukan apa? Melakukan perintah Tuhan. Beribadah. Ya, ini kan lagi sholat mereka ya. Melakukan perintah Tuhan, beribadah ya. Tentunya perilakunya dia lagi ngapain ya? Sedang melaksanakan sholat berjamaah. Lalu nilai-nilai Pancasilanya adalah, nilai Pancasilanya apa? Ketuhanan, mempercayai, mengikuti aturan Tuhan sesuai Pancasila pertama gitu ya. Nah, di sini ada nih musyawarah, nanti dijelaskan lagi aja ya. Oke, ini hanya sebatas contoh yang saya sampaikan. Nanti teman-teman bisa pikir ya, pikir kritis. Coba kalian diskusikan bersama kelompok praktik baik yang sesuai makna sila Pancasila lingkungan masyarakat pada tabel. Di sini ada praktik baik di masyarakat, di lingkungan masyarakat. Masyarakat harus saling menghormati dan menghargai perbedaan agama dan kepercayaan agama agar apa? Agar tercipta kerukunan. Penerapan Pancasila keberapa ini? Pertama. Lalu praktik baik di masyarakat atau di lingkungan masyarakat. Praktik baiknya masyarakat menghargai atau enggak menghargai satu sama lain atau menghargai perbedaan agama. Lalu menghormati dan menghargai perbedaan agama atau toleransi. Lalu ini praktik baik di masyarakat, di lingkungan masyarakat. Masyarakat harus membuka lebar-lebar pintu ya. Artinya apa ya? Artinya ya tadi toleransi dan tidak tidak berpihak-pihak gitu ya, tidak memilah-milah, karena memang bukan
bukan apa namanya, agamanya nggak sama sehingga memilah, ya jangan sampai seperti itu. Masyarakat terbuka kepada siapapun, gitu ya. Meskipun tadi mereka berbeda agama, suku, bangsa, bahasa. Oke, ini contoh lah ya. Oke, kita lanjut. Nah, intinya implementasi dari Pancasila dalam diriku adalah, jadi teman-teman itu diharuskan mengikuti aturan, ya, atau menanamkan nilai-nilai Pancasila dalam diri teman-teman. Ya, contohnya tadi apa? Ya tadi kalau di sini ada contoh membuang apa sampah pada tempatnya, artinya tertib, ya. Artinya tertib, apa? Ini sesuai dengan Pancasila keberapa? Oke, ini Pancasila keberapa teman-teman? Ada yang masih ingat? Ya, kita ulang Pancasilanya. Pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Persatuan Indonesia. Nah, ini bisa masuk ke Pancasila kedua. Gitu ya. Kenapa? Karena apa? Kita sebagai manusia harus adil terhadap diri kita sendiri. Ya, buang sampah jangan sampai ke kemana-mana gitu ya. Bersikap sopan terhadap lingkungan, terhadap jangan sampai tuh sampah tuh dibuang seenaknya aja. Ada tempat sampahnya, sudah letakkan tempat sampah. Seperti itu ya. Oke, ini ceritanya panjang. Oke, kita masuk ke sejarah perumusan Pancasila. Nah, saya rasa cukup dulu ya teman-teman. Nanti kita akan lanjutkan di sejarah perumusan Pancasila di kelas 4 ini. Saya rasa cukup. Demikian, terima kasih teman-teman semua ya. Tetap semangat. Nanti ketika ada tugas-tugas silahkan dikerjakan. Saya rasa itu demikian, terima kasih. Tetap semangat untuk kita semua. Terima kasih.